Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk seluruh sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dari laga Arema FC menghadapi Dewa United yang telah berlangsung tanggal 13 September yang lalu, dua informasi perihal laga Arema FC yang sepi, dualisme dan tragedi serta tiket yang mahal menjadi beberapa faktor penyebabnya, serta alasan Marco Santos atas kekalahan yang dialaminya. Stadion Kanjuruhan masih sepi penonton saat Arema FC menjamu Dewa United pada pekan kelima Super League 13 September kemarin. Di laga itu panitia penyelenggara hanya mencatat dihadiri oleh 819 penonton. Tentu saja jumlah ini menurun dibanding jumlah sebelumnya, di mana pada laga pertama dihadiri kurang lebih sekitar 2000 sekian penonton, dan di laga kedua hanya 840 penonton, serta menghadapi tim yang diperkuat oleh bintang-bintang timnas Dewa United pun hanya dihadiri oleh 819 penonton. Jumlah tersebut sedikit dari dua laga sebelumnya. Sepinya minat Aremania untuk datang langsung ke Stadion Kanjuruhan mendukung Arema FC dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Melansir dari komentar-komentar Aremania di media sosial fanbase dan akun ofisial Arema FC, mereka banyak mengeluhkan harga tiket yang dinilai terlalu mahal. Informasi keluhan ini pun sejatinya sudah didengar oleh manajemen Arema FC. Namun hingga laga ketiga di kandang, belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Di samping itu, belum tuntasnya dualisme Arema juga menjadi faktor menurunnya jumlah penonton di dalam Stadion Kanjuruhan. Jumlah penonton tersebut juga belum mampu mengisi kuota yang disediakan sebanyak 5.000 tiket. Dari kapasitas 21.000, memang hanya 5.000 tiket yang dirilis. Itu pun sudah disepakati oleh pihak keamanan yang harus melakukan proses pemenuhan stadion secara bertahap, tidak bisa sekaligus dengan kapasitas yang penuh. Dirilis dengan kuota yang terbatas pun tiket masih belum terjual dengan maksimal. Suara Aremania pun telah disampaikan beberapa waktu lalu, ya memang harga tiket sekarang jauh lebih mahal dari Stadion Kanjuruhan dahulu. Kalau dahulu mungkin di kisaran 30 sampai 45 ribu sebelum direnovasi. Dan sekarang kita maklum sudah direnovasi, tetapi sekarang sudah 150 ribu. Itu naiknya cukup banyak. Begitu disampaikan oleh salah satu Aremania yang hadir di laga Arema FC dengan Dewa United. Atmosfer Stadion Kanjuruhan juga tak segarang dulu ketika Arema FC bertanding. Semenjak wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai, hampir tidak ada yel-yel yang dilakukan oleh Aremania. Suasana pun terasa hampa. Berbeda dengan pertandingan-pertandingan kandang Arema FC sebelum tragedi Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 silam. Saat itu Aremania sudah bernyanyi meskipun pertandingan belum dimulai. Suara perkusi sudah mendengung di telinga, bendera-bendera besar sudah terpasang rapi di belakang gawang. Namun kini euforia itu sudah tak ada lagi. Yang ada hanya kesunyian, dan suara peluit wasit pun bisa terdengar dengan keras dan jelas di tengah lapangan. Aremania baru bernyanyi ketika timnya sedang menyerang atau dalam posisi genting. Nyanyian itu juga tak berlangsung lama, kemudian menghilang kembali setelah lagu selesai dinyanyikan. Seperti lagu Sore Ini Singoedan Pasti Menang, meskipun liriknya tak panjang, namun selalu dinyanyikan oleh Aremania dalam momen tersebut. Aku yakin kalau dualisme tuntas dan Arema kembali menjadi satu, Stadion Kanjuruhan akan penuh. Mungkin are-are Aremania masih menunggu Arema jadi satu, kata salah satu Aremania. Di samping itu, manajemen Arema FC juga telah menggodok sejumlah rencana terkait dengan harga tiket yang dianggap oleh Aremania terlalu mahal. Mulai dari menurunkan harga tiket ekonomi hingga mengeluarkan bundling untuk tiket keluarga.
Serta juga ada snack dan minuman gratis yang disediakan oleh panitia untuk penonton saat menonton laga home Arema FC. Seperti yang terjadi saat menghadapi Dewa United, di mana penonton mendapatkan minuman dan snack yang dibagikan sebelum masuk ke tribun stadion. Dan ini pun belum terlalu menarik minat untuk datang ke stadion, di mana beberapa faktor telah disebutkan tadi. Untuk bundling tiket keluarga, saat ini sudah lumayan banyak terjual. Tiket bundling keluarga yang dijual untuk ekonomi 250.000 untuk 3 tiket. Dan juga tiket VIP dengan harga 450.000 untuk 3 tiket atau 3 orang. Datanya saya lupa, tapi sekitar 47 tiket bundling yang terjadi saat Arema menghadapi Dewa United. Begitu ditegaskan oleh manajer bisnis Arema FC. Rencananya manajemen Arema FC juga akan mengeluarkan kuota tiket pelajar yang harganya jauh lebih murah. Namun rencana tiket pelajar ini masih dikaji lebih dulu agar tepat sasaran oleh manajemen Arema FC. Kita akan tunggu dan lihat apakah ada perubahan harga tiket ke depan yang dikeluarkan oleh manajemen Arema FC. Di sisi lain, kekalahan dari Dewa United pun membuat Arema FC menelan kekalahan pertama di Stadion Kanjuruhan. Pelatih Arema FC Marco Santos menyebut soal pemain absen terkait kekalahan timnya dari Dewa United. Ia menyebut absennya sejumlah pemain pilar yang dimiliki oleh Arema FC berdampak kepada permainan Singoedan. Hal itulah yang diungkapkan oleh pelatih Marco Santos saat press conference. Dalam pertandingan itu 4 pemain Arema FC harus absen, yakni Valdesi Morera, Ahmad Maulana Syarif yang cedera, dan penjaga gawang Adi Satrio yang mengalami cedera. Sementara 1 pemain lainnya, Betin Hovilho, harus absen karena di pertandingan sebelumnya mendapatkan kartu merah. Keempat pemain itu ialah pemain penting bagi kami. Apalagi lawan yang kita hadapi adalah Dewa United yang merupakan tim bagus dan memiliki kualitas tiap hari. Tapi Arema belum bisa memberikan hasil bagus menghadapi Dewa United. Dalam pertandingan tersebut, lini tengah Arema FC belum mampu mengimbangi kekuatan lini tengah Dewa United yang diperkuat oleh bintang-bintang Super League seperti Hugo Gomez dan juga Messi Doro. Tidak adanya Betinho dan Valdesi cukup berdampak terhadap ritme permainan Singoedan. Kondisi itu pun diakui oleh Marco Santos usai pertandingan. Dewa United ini cukup kuat di tengah, makanya kami sempat memasukkan pemain di posisi sayap yang harapannya kami bisa mencari celah dari sisi sana. Counter strategi yang dilakukan oleh Marco Santos pun hanya berbuah 1 gol. Beberapa kali Marco Santos juga kerap melakukan pergantian formasi, salah satunya ialah mengandalkan serangan dari sisi sayap, memasukkan Salim Akbar Tuharia dan Iksan Lestaluhu. Namun solidnya pertahanan Dewa United belum mampu mereka tembus dan menyamakan kedudukan. Hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan, Arema FC pun harus mengakui keunggulan Dewa United. Kami mencoba untuk menguatkan sisi sayap, karena Dewa United ini cukup kuat di lini tengah dan belakang. Tapi hari ini memang bukan untuk Arema. Semoga kami bisa lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Kita akan lihat di pertandingan selanjutnya, di mana Arema FC pun akan menghadapi laga yang sangat berat, menghadapi juara musim lalu Persib Bandung yang juga memiliki skuad cukup mumpuni, di mana diisi oleh pemain-pemain timnas naturalisasi. Semoga saja bisa menghasilkan yang terbaik bagi Arema FC, dan kekalahan yang dialami dari Dewa United pun cukup wajar melihat komposisi pemain Dewa United yang turun dengan lengkap, sementara Arema FC tidak dalam formasi yang lengkap. Begitu kiranya informasi perihal Stadion Kanjuruhan yang masih sepi akibat beberapa faktor yang menyebabkan Aremania belum kembali memenuhi Stadion Kanjuruhan, dan juga alasan Marco Santos atas kekalahan pertama Arema FC yang dialaminya. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh subscriber yang telah
dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Serta yang baru bergabung di channel kami, semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.